Asal-usul kota Surabaya. Dahulu kala di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang di hutan sepanjang tepian di sungai. Nama buaya itu adalah Baya. Dia sangat pandai berburu, sehingga membuat takut semua binatang di sungai. Sungai yang didiami Baya itu bermuara pada laut yang luas. Di laut itu tinggallah seekor hiu ganas yang bernama Sura. Dialah penguasa laut yang ditakuti semua ikan. Akan tetapi, Sura merasa bosan hanya memakan ikan setiap hari. Ia penasaran dengan sungai yang bermuara di lautnya. Suatu hari ia jalan-jalan ke sungai itu. Di tepi sungai ada seekor anak kijang. Sura merasa lapar. Diam-diam ia berenang ke tepian dan melompat keluar menubruk anak kijang itu. Sura sangat gembira mendapat santapan yang lezat itu. Setelah makan anak kijang, Sura menjadi ketagihan. Keesokan harinya, ia berburu kembali di sungai itu dan mendapat banyak santapan. Semakin hari, Baya semakin curiga. Karena semakin hari, dia semakin kesulitan mencari mangsa. Dia pun menyelidiki sebabnya saat melihat Sura menangkap seekor anak monyet. Baya marah. Hei Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku. Beraninya kamu? Sura pun tidak takut sama sekali dengan Baya. Dia pun malah menantang Baya. Hei, terserah aku mau mencari makan di mana. Ini kan bukan daerah kekuasaanmu, jadi semua binatang bebas mencari makanan di sungai ini. Akhirnya perkelahi pun tak dapat dicegah. Keduanya saling bertarung karena sama-sama kuat. Pertarungan tersebut terus berlangsung berhari-hari lamanya. Semua binatang di hutan pun ikut terganggu dengan perkelahian kedua hewan buas tersebut. Mereka tidak bisa tidur dan tak tenang. Akhirnya kedua binatang buas itu pun kelelahan. Tak ada yang menang dan tak ada yang kalah, sebab keduanya sama-sama kuat. Sura, sebaiknya kita sudahi saja perkelahian ini. Aku sudah lelah. Aku juga, Baya. Baiklah, kita sudahi saja pertempuran ini. Mulai sekarang kita batasi saja daerah perburuan kita. Muara itu adalah batas, jangan sampai kamu melanggar batanya. Sura, karena kamu akan merasakan sendiri akibatnya. Baiklah, Baya. Aku terima perjanjian ini. Sura pun akhirnya pergi dari sungai itu dan kembali ke laut. Berbulan-bulan lamanya, hutan menjadi tenang kembali. Tak ada perkelahian antara Sura dan Baya. Namun Sura merasa gelisah. Dia rindu makan daging kijang seperti dulu. Ikan-ikan di laut tak bisa menyembuhkan rasa laparnya. Ia pun tak mampu menahan rasa laparnya. Diam-diam ia berenang ke muara. Aha, kalau aku mencari mangsa di muara, pasti Baya tidak akan tahu. Dia kan tinggal di dalam gua sana. Namun sayangnya tak ada mangsa yang mendekat ke dalam muara. Sura pun bosan menunggu. Akhirnya ia diam-diam masuk ke dalam hutan. Sura pun senang kembali ke dalam hutan lagi. Tapi kali ini dia harus berhati-hati supaya tidak diketahui oleh Baya. Hahaha, aku akan segera menangkap mangsa dan aku bawa ke laut agar Baya tidak sempat mengetahuiku. Rencana itu pun berhasil. Berbulan-bulan lamanya, Sura pun berburu di sungai tanpa ketahuan. Lama-lama, Baya pun menjadi sangat curiga. Lagi-lagi mangsanya berkurang. Meski ia tidak melihat Sura di muara ini, tapi ia sangat yakin kalau ini ulah dari Sura. Ini pasti ulah si Sura. Awas kau Sura. Kemudian Baya pun menyiapkan rencana. Baya pun sengaja menangkap seekor kijang. Ia pun melukai kaki kijang itu agar kijang itu tidak bisa lari. Kijang itu pun diletakkan di pinggir sungai dan ia pun bersembunyi di balik
bebatuan. Sura yang berenang di dalam sungai melihat ada seekor kijang yang terluka itu. Hatinya sangat gembira sebab kijang itu gemuk. Wah, beruntung sekali. Aku mendapat makanan yang sangat gemuk. Ketika ia hendak membawa kijang itu ke laut, tapi tiba-tiba buaya datang menghadangnya. Hei, kamu ini benar-benar bandel dan tidak tahu malu, Sura. Serakah sekali kamu. Bayangkan, ikan di laut mau melimpah, tapi kamu malah memburu di tempatku. Hei buaya, jika kamu mau, kamu juga bisa memburu ikan-ikan di laut. Aku tidak melarangmu. Mana doyan aku dengan ikan? Apalagi aku tidak tahan dengan air laut. Ya sudah, kalau kamu tidak mau. Yang penting aku sudah menawarkan kepadamu. Sura dengan enteng menjawab, lalu menyeret kijang itu membawanya ke laut. Buaya semakin marah, lalu menyerang Sura. Hei, mau kamu bawa kemana kijang itu? Ya ke laut lah. Aku akan makan di sana. Bawa ke sini kijangnya. Tadi aku yang memburunya untuk menjebakmu. Enak saja. Salah sendiri kamu tadi tidak memakan kijangnya. Kamu lupa dengan perjanjian kita? Sungai ini adalah daerah kekuasaanku. Di mana ada air, di situ pasti ada aku. Perjanjian kita itu konyol sekali. Ya sudah, kalau begitu perjanjian kita berarti batal. Jadi sekarang siapa yang kuat, dia yang berhak mendapatkan daerah ini. Akhirnya buaya menyerang Sura. Perkelahian pun tak bisa dicegah. Kali ini lebih seru, tapi tak ada yang berani mendekat di daerah perkelahian itu. Sura selalu berkelit. Buaya menjadi sangat jengkel. Saat Sura lengah, buaya pun berhasil menggigit ekornya. Aduh, ekorku. Sura tak mau kalah. Keduanya sama-sama kesakitan dan terluka parah. Namun buaya tak putus asa melawan. Ia pun terus menggigit sampai ekor Sura putus. Karena perkelahian yang sangat dahsyat itu, kedua tempat itu disebut dengan Kota Surabaya.